Musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan di Kota Pendekar terus berlanjut. Pelaksanaan Supin Polio di Kota Madiun. Intip koleksi miniatur kereta api milik Alvin Setia Patria. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Angelia Jelita, inilah Madiun This Week selengkapnya. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan terus berlanjut. Dalam giat tersebut, berbagai usulan masyarakat mengemuka untuk realisasi 2025 mendatang. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2024 untuk tahun anggaran 2025 di Kelurahan Josenan Sabtu 13 Januari malam. Dalam Musrenbang kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berpesan kepada masyarakat agar terus menjaga kerukunan untuk mendukung pembangunan. Menurut Wali Kota, Musrenbang tidak hanya dijadikan sebagai sarana menyampaikan usulan dan evaluasi pengerjaan proyek pada tahun sebelumnya, namun juga dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi terkini terkait arah pembangunan kota ke depan. Ditambahkan oleh Wali Kota, tahun mendatang pembangunan akan terus dilanjutkan, seperti halnya pavingisasi, penerangan jalan umum atau PJU, dan pembangunan lainnya. Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat agar saling menjaga kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan sosial agar kota tetap kondusif. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan di Kota Madiun terus berlanjut, seperti yang terlihat di Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Kuncen, Sabtu 13 Januari 2024. Sama seperti kegiatan Musrenbang lainnya, giat yang dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi itu syarat usulan dan masukan dari masyarakat, utamanya terkait pembangunan. Tak hanya itu, pembangunan yang sifatnya mendesak bakal diupayakan segera ditindaklanjuti tahun ini, sehingga tidak perlu menunggu tahun depan. Wali Kota juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, tidak akan terjadi luapan air besar ketika hujan deras tiba. Sementara itu, berbagai usulan disampaikan oleh masyarakat, mulai dari penerangan jalan umum, pavingisasi, hingga perbaikan saluran dan penambahan fasilitas umum. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan berlanjut Minggu 14 Januari. Meski hari libur, Wali Kota Madiun Dr. Maidi tetap hadir memimpin langsung jalannya Musrenbang untuk realisasi pembangunan 2025 tersebut. Tak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memimpin Musrenbang di sejumlah kelurahan sekaligus dalam sehari, seperti terlihat di Kelurahan Demangan dan Banjarjo. Giat sebelumnya, Wali Kota Dr. Maidi juga menyampaikan sejumlah hasil dan rencana pembangunan di Kota Pendekar. Menurut Wali Kota, pavingisasi dari 2022 dan 2023 kemarin sudah sepanjang 99.000 meter lebih. Tahun ini masih ada sekitar 40.000 meter. Begitu juga dengan lampunisasi. Selama 2023 kemarin setidaknya 1.729 tiang. Lampunisasi gang ini juga masih akan berlanjut di 2024. Wali Kota menyebut pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat memang menjadi prioritas. Artinya, pembangunan tidak hanya di tengah kota, tapi juga sampai di lingkungan masyarakat. Pavingisasi dan lampunisasi, dua di antaranya.
Selain itu, juga ada pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH dan kampung tematik yang semuanya ada di wilayah kelurahan. Wali Kota menambahkan, gang yang masih belum tersentuh pembangunan bisa diusulkan dalam musrenbang kali ini. Berbagai usulan memang mengemuka untuk realisasi 2025 mendatang. Di antaranya perbaikan jalan, saluran, perbaikan area makam, pavingisasi, rumah tidak layak huni atau RTLH, jambanisasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk usulan non-fisik, mulai dari penerangan jalan umum, cermin cembung, speed bump, pengadaan sarana dan prasarana sarpras kelurahan, hingga program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Tentunya segenap tamu undangan yang berbahagia. Wali Kota Madiun, Dr. Maiti memang pekerja keras. Wali Kota Madiun yang satu ini nyaris tidak mengenal hari libur. Meski hari Minggu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut tetap memimpin musyawarah rencana pembangunan musrenbang tingkat kelurahan. Tak hanya 1, tapi 5 kelurahan sekaligus. 3 di antaranya di Kelurahan Mojorejo, Kejuron, dan Kelurahan Pandean. Ketiganya dijadwalkan berurutan dari siang hingga sore. Paginya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memimpin musrenbang di Kelurahan Demangan dan Banjarjo. Tak hanya memimpin musrenbang, Wali Kota Dr. Maiti juga meresmikan lapangan voli di Kelurahan Mojorejo. Wali Kota menyebut fasilitas olahraga memang penting. Karenanya, pemerintah Kota Madiun terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana olahraga. Pembangunan fasilitas olahraga di tingkat kelurahan biasanya juga berangkat dari usulan warga. Artinya, pemerintah berupaya mewujudkan apa yang menjadi usulan masyarakat tersebut. Wali Kota menambahkan masyarakat harus terlibat dalam pembangunan. Hal ini penting agar pembangunan bisa tepat sasaran. Kebutuhan lingkungan menurut Wali Kota, masyarakatlah yang paling memahami, entah dalam perbaikan jalan, saluran, hingga pemenuhan fasilitas. Seperti sarana olahraga, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Tak menutup kemungkinan juga sarana dan prasarana lain seperti alat kesenian, seragam, atau lain sebagainya. Seperti giat serupa sebelumnya, berbagai usulan mengemuka dalam musrenbang 2024 untuk realisasi 2025 mendatang. Di antaranya perbaikan jalan, saluran, perbaikan area makam, pavingisasi, rumah tidak layak huni atau RTLH, jambanisasi, dan lainnya. Sementara itu untuk usulan non-fisik, mulai dari penerangan jalan umum, cermin cembung, speed bump, pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, hingga program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Agenda Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2024 untuk tahun anggaran 2025 terus berlanjut. Senin 15 Januari 2024, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengunjungi 2 tempat sekaligus, yakni Kelurahan Taman dan Manis Rejo. Dalam sambutannya, Wali Kota tak hanya menyampaikan proyek pembangunan yang sudah berjalan, namun juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Madiun tahun ini. Adapun sejumlah pembangunan yang akan dilakukan di antaranya perbaikan saluran air, pavingisasi, dan pemasangan PJU. Seluruh proyek tersebut akan diserahkan kepada warga melalui kelompok masyarakat atau Pokmas, sehingga diharapkan hasilnya makin optimal. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa Kota Madiun akan meningkatkan sektor wisata agar semakin banyak kunjungan ke Kota Pendekar. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menampung berbagai usulan warga. Untuk menjaga lingkungan, pengeduan sedimentasi, limbah-limbah, sampah-sampah yang di sungai, rumput-rumput yang ganggu, drainase dan sebagainya. Untuk mengerjakan itu, satu RT kita jatah dulu 5 juta, sekarang 2 juta. Artinya apa? Semua lingkungan itu harus ready, tidak hanya menggantungkan pemerintah daerah. Tapi dengan cara seperti itu, maka semuanya akan membersihkan lingkungannya masing-masing. Yang membersihkan tenaga kasar juga tenaga dari RT itu, tukang juga dari RT itu. Artinya bahwa wilayah itu sudah tanggung jawabnya Pak RT, Pak RW, akhirnya tempat itu akan menjadi bersih. Kita bantu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio turut digelar di Kota Madiun. Sebanyak 18.000 anak di Kota Madiun mendapatkan vaksinasi polio. Sementara itu, fasilitas di Kota Madiun kian lengkap. Setelah Wali Kota meresmikan Pondok Lansia, Wali Kota turut meresmikan lembaga pendidikan Sunny-Glow Montessori yang berfokus pembelajaran pada usia dini. Kualitas sumber daya manusia di Kota Madiun mendapatkan perhatian khusus dari Wali Kota Madiun Dr. Maidi, mulai dari kesehatan hingga pendidikan terjamin. Bahkan, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyebut semua hambatan yang menghalangi lahirnya generasi emas ke depan harus segera diantisipasi. Hal itu seperti yang diungkapkannya saat memantau launching pelaksanaan Subpin Polio di kantor Kelurahan Manis Rejo. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan meskipun di Kota Madiun saat ini tidak ditemukan kasus polio, namun antisipasi harus dilakukan. Untuk diketahui, Subpekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahun 2024 di Kota Madiun secara keseluruhan menyasar sekitar 18.000 anak. Pemberian vaksin polio dilaksanakan 2 kali putaran. Putaran pertama 15 sampai 21 Januari 2024, sedangkan putaran kedua 19 sampai 25 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Wali Kota bersama jajaran tak hanya memantau di Kelurahan Manis Rejo, namun juga memantau di Kelurahan Kuncen dan Kelurahan Josenan. Hari ini kita imunisasi polio anak-anak balita yang ada di Kota Madiun. Artinya apa? Tatkala ada perintah yang sifatnya generasi emas ke depan, ini Madiun antisipasi sekali. Sehingga hari ini serentak sampai tanggal 21 yang punya balita semuanya kita vaksin polio semua. Harapan kita apa? Bahwa generasi ke depan ini jangan sampai terganggu. Apakah itu stunting, apakah itu bola atau yang lain-lain, ini tidak boleh. Karena kota ini antara yang lahir dan yang sudah lahir, produktif dan yang lahir itu banyak yang produktif. Maka generasi ini harus betul-betul kita rawat benar, Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kawasan Pondok Lansia untuk menampung warga lanjut usia yang terlantar telah diresmikan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi Desember lalu. Untuk itu, pemerintah kota terus menyempurnakan fasilitas agar bisa segera ditempati. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono menuturkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan tenaga pekerja sosial yang akan menjalankan operasional di Pondok Lansia. Heri mengatakan rasio jumlah lansia dan pekerja sosial yang menangani akan mencapai 1:5, sehingga diharapkan pelayanan terhadap warga lansia ini bisa semakin optimal. Heri menjelaskan terkait pengisian Pondok Lansia bahwa hal itu akan dilakukan secepatnya. Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial PP dan PA tersebut mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada lansia yang siap menempati Pondok Lansia. Seluruhnya sekarang berada di UPTD Loka Bina Karya di Jalan Serindit, Kota Madiun. Ya, sekarang sudah proses untuk persiapan softwarenya. Kita sudah mulai menyiapkan tenaga-tenaga nanti yang melayani di sana. Ya, terus berjalan prosesnya secepatnya. Heri menambahkan Pondok Lansia tidak hanya menampung warga yang terlantar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan lansia, seperti pemberdayaan, kerohanian, hingga posyandu lansia yang akan dilaksanakan secara berkala di Pondok Lansia tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Model pendidikan di Kota Madiun bakal makin beragam. Terbaru, ada Sunny-Glow Montessori yang resmi dibuka mulai Sabtu 13 Januari. Prosesi peresmian sekolah yang didirikan di Jalan Maijen Sungkono ini dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Adapun Sunny-Glow Montessori merupakan lembaga pendidikan yang fokus pembelajarannya pada usia dini. Menurut Wali Kota, pendidikan usia dini merupakan hal yang penting, terutama untuk menggali potensi dan minat bakat anak lebih awal. Dengan begitu, pengembangan karakternya dapat dioptimalkan sesuai kemampuannya. Hari ini pengembangan preschool yang umur
generasi emas yang ada di kota ini memang sudah belum lengkap. Tetapi hari ini kita lengkapi, khususnya yang Sunny Blue yang dari Jakarta itu luar biasa. Pengembangan kreatif anak luar biasa bagus sekali. Makanya pengen datang di Madiun, ya silahkan aja kita fasilitasi. Sehingga jangan sampai anak-anak itu anak yang baru 1 tahun itu kita harus sudah tahu kreativitas anak itu. Dan ini diasuh beberapa psikolog semua. Jadi yang pengasuhan psikolog semua. Nah, inilah yang kita beri semangat sehingga di Madiun kota ini tidak boleh ketinggalan. Perkembangan pendidikan kota tidak boleh ketinggalan. Karena kita kota. Kalau nanti ketinggalan dengan kota-kota besar, wah ini bahaya. Maka anak-anak kota tidak boleh perkembangan pendidikan yang ada di kota Madiun, khususnya yang mendunia, itu harus ada di Madiun. Sementara itu, owner Sunny Glow Montessori, Hendriani Kurtinawati SPSI MPSI menuturkan bahwa sekolahnya menyediakan pendidikan bagi anak usia 6 bulan hingga 6 tahun. Sementara itu, Sunny Glow Montessori juga menyediakan trial class bagi calon peserta didik, serta berbagai fasilitas pendidikan menarik bagi anak usia dini. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Siapa sangka hobi melihat lori tebu sewaktu kecil membuat Alvin tertarik menjadi kolektor miniatur kereta api. Penasaran seperti apa koleksinya? Yuk simak selengkapnya di video berikut ini. Kenangan melihat lori pengangkut tebu bersama orang tua kala dirinya masih duduk di bangku SD rupanya sangat membekas bagi Alvin Setia Patria. Bahkan, hingga dirinya dewasa, Alvin makin tertarik dengan alat transportasi kereta api. Kecintaan terhadap alat angkut yang berjalan di atas rel itu pun dicurahkannya dengan membuat dan mengoleksi diorama kereta api. Tak jarang pula, bahan-bahan pembuat diorama harus didatangkan dari luar negeri. Koleksi pertamanya merupakan lokomotif CC206 tanpa mesin. Alvin lantas mengumpulkan informasi untuk mendapatkan mesin miniatur kereta. Akhirnya, warga Jalan Jeruk Kota Madiun ini berhasil mendapatkannya di luar negeri, termasuk rel kereta dan berbagai onderdil penting, seperti joiner penyambung rel, roda kereta, dan juga penyambung kereta. Kini, suami dari Ayu Wahyuning Setia ini semakin mengembangkan hobinya itu untuk meraup rezeki. Sudah ratusan miniatur dan diorama berhasil dihasilkannya, bahkan terjual dengan harga beragam, mulai dari 200.000 hingga jutaan rupiah. Awal mulanya dari hobi ya, dikenalkan sama orang tua dari kereta lori tebu itu. Jadi hobi sampai sekarang saya jalankan. Prosesnya kemarin saya bikin layout sama diorama ini dari tahun 2022 ya, itu sekitar 5-6 bulan. Jadi pengerjaannya selama itu ya, soalnya kan bahan-bahannya kita juga ada import juga ya, jadi kita nunggu, sembari kita nunggu ya kita mengerjakan yang lain. Dengan menekuni hobi mengoleksi miniatur kereta api ini, Alvin berharap bisa ikut mendorong tagline Kota Madiun sebagai kota kereta api. Juga menambah pertemanan melalui komunitas sesama penyuka kereta api. Harapan ke depan sih saya pengennya banyak untuk pengikut ya, atau mungkin teman-teman yang suka atau hobi kayak gini bisa nanti rolling bareng, atau mungkin ya untuk edukasi lah, kenalan miniatur biar lebih banyak dikenal masyarakat kayak gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Kepedulian Wali Kota Madiun Dr. Maidi akan warganya tidak perlu diragukan lagi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini kerap turun ke masyarakat untuk memberikan perhatian, khususnya kepada warga yang tengah kesusahan. Seperti perhatiannya kepada keluarga almarhum Suwarji, warga Kelurahan Tawangrejo yang meninggal karena tenggelam di Kalisono. Wali Kota turut mengantarkan jenazah Suwardi ke tempat peristirahatan terakhirnya Jumat 12 Januari malam. Sebelumnya, Wali Kota Dr. Maidi juga mengantarkan jenazah Maulida Angelika Soliha, balita 3 tahun warga Kelurahan Josenan yang meninggal juga karena tenggelam. Seperti diberitakan sebelumnya, Suwardi diduga terpeleset di aliran Dam Kalisono pada Kamis 11 Januari kemarin. Kejadian hanyutnya pria 60 tahun terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Aliran Dam Kalisono memang cukup kencang dengan debit air yang tinggi akibat hujan sehari sebelumnya. Pencarian pun dilakukan petugas usai mendapatkan laporan tersebut. Pencarian akhirnya berakhir setelah jasad korban ditemukan Jumat 12 Januari sore. Tim gabungan berhasil menemukan jasad pria yang bernama Suwarji tersebut di Sungai Muneng, masuk Desa Sogo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Titik jenazah tersebut berada 10 km dari titik awal kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Hal ini lantaran posisi jenazah terjepit di antara sampah dan carang bambu. Sebelumnya, petugas gabungan telah melakukan pencarian purnawirawan TNI tersebut hingga beberapa kilometer dari titik awal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Kota Madiun berlanjut. Setelah silaturahmi dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota, Jumat 12 Januari malam, kegiatan berlanjut dengan dialog Sabtu 13 Januari pagi. Dialog berkonsep sinergi UGM dan Kagama World Class University Focus Group Discussion berlangsung di Pusdik Perhutani tersebut juga dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Karenanya, Wali Kota selalu menekankan akan pentingnya pendidikan. Perubahan menurut Wali Kota karena adanya ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adanya di instansi sekolah dan kampus. Tak heran Wali Kota senantiasa memberikan perhatian akan peningkatan SDM di Kota Madiun. Harapannya, masyarakat Kota Madiun tidak menjadi korban perubahan dan bisa turut memberikan perubahan tersebut. Pendidikan yang tinggi ini berdampak besar terhadap kemajuan daerah. Seperti diketahui, Kota Madiun cukup banyak perubahan saat ini. Bahkan perubahan yang ada menginspirasi daerah lain. Artinya, Kota Madiun tidak hanya bisa mengikuti perubahan, tetapi juga bisa ambil bagian dari perubahan itu sendiri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Warga sekitar kawasan alun-alun Kota Madiun dikagetkan dengan kepulan asap hitam Rabu 17 Januari pagi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Asap hitam yang membumbung tinggi itu berasal dari kebakaran yang melanda Famous Cafe dan Karaoke di Kompleks Presiden Plaza Jalan Alun-Alun Timur. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam setelahnya. Api diduga berasal dari konsleting listrik salah satu room tempat hiburan malam tersebut. Kepala Seksi Operasional, Pencegahan dan Pemadaman Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, Haryandri Asmoro menyebut, petugas mendapatkan laporan sekitar pukul 6 pagi. Petugas langsung menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah tersebut. Api pun cepat membesar mengingat ruangan karaoke dipenuhi bahan-bahan mudah terbakar, seperti styrofoam yang digunakan untuk peredam suara. Pihaknya setidaknya menurunkan total 6 armada, baik mobil damkar dan suplai air. Pemadaman juga dibantu petugas damkar Kabupaten Madiun dan juga BPBD Kota Madiun. Dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara kerugian material ditaksir sampai puluhan juta rupiah. Terkait penyebab kebakaran, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara karena konsleting listrik. Hal itu diperkuat dari keterangan petugas keamanan setempat. Jadi tadi sekitar pukul 06.00 kami mendapat laporan dari masyarakat adanya kebakaran di Pamut, Kafe Pamut ya, di alun-alun timur. Jadi dalam waktu 10 menit untuk teman-teman damkar dibantu oleh damkar kabupaten dan juga rekan-rekan dari BPBD langsung menuju lokasi untuk melakukan penindakan. Jadi tindakan awal kami cek lokasi pusat kebakarannya di mana.
kemudian kami lakukan tindakan. Selesai sekitar pukul 7.38 kondisi api sudah mati. Tapi sampai saat ini teman-teman masih melaksanakan pendinginan untuk memastikan bahwa api betul-betul sudah mati. Karena mengingat di sebelah timur itu ada sekolahan SD, jadi kita harus betul-betul memastikan keselamatan teman-teman dan juga anak-anak sekolah tadi sudah kita keluarkan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kebakarannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Makan usus sambil dengerin musik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Angelia Jelita bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.